Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap ya, paling jos di dunia dan di akhirat insya Allah. Hari ini hari yang sangat ceria karena Pak Nur akan ngobras nemani Moga Allah semuanya. Dan ini sudah ada mada, ada. Nah, ini sudah ada mada ya. Jadi ini temanya ngobras pagi hari ini adalah apa yang kamu mau ada di Mugaru. Wes, dah. Kamu sebenarnya apa sih yang kamu mau sekolah di Mugaru ini? Yang aku inginkan dari sekolah Mugaru ini ya Pak. Ya, yang pertama yang aku inginkan itu sebelum masuk sini tuh ya Pak, aku bakalan dapat teman-teman yang asyik, terus baik, terus dapat teman-teman yang banyak banget. Dan ternyata itu beneran terjadi Pak. Iya. Di sini tuh kayak gitu semua anaknya, asyik, pada baik-baik, terus pada humble gitu. Terus yang kedua aku menginginkan dulu tuh sekolah yang fasilitasnya itu udah lengkap Pak. Iya. Dan udah dilengkapi gitu untuk kita belajar. Jadi kita itu merasa nyaman saat belajar ya Pak. Ya contohnya itu saya tuh pengen banget kelas yang ber-AC Pak. Ternyata di Mugaru ber-AC. Oh. Bahkan AC-nya 2. Oh. AC-nya 2 dan 1 kipas. Terus habis itu saya juga pengen tuh mejanya yang bersih Pak, yang nggak ada coret-coretan. Ternyata di Mugaru itu juga gitu Pak. Bahkan mejanya itu nggak bisa dicoret guys. Beneran ini. Paling cuma bisa dicoret tuh menggunakan stipo ya Pak. Tapi kan anak-anak di sini tuh nggak ada yang nakal-nakal gitu Pak. Jadi ya nggak ada coretan-coretan. Terus habis itu saya tuh juga menginginkan apalagi ya, kursinya Pak. Kursinya di Mugaru tuh juga empuk banget. Jadi mau belajar sampai sore lah, sampai malam, sampai pagi berikutnya lah, itu juga pasti merasa nyaman Pak. Iya. Gitu. Oke, berarti dengan kata lain, singkat kata singkat cerita, apa yang kamu cari itu ada di Mugaru, gitu kan? Iya ada, semuanya ada Pak. Semuanya ada. Dan ini Pak Nur perkenalkan ya, bagi yang belum kenal. Tapi bagi yang sudah kenal pasti sudah tahu lah bahwa Mada ini artis yang paling viral di Mugaru. Ya karena hampir 3 juta sudah yang melihat apa namanya itu videomu ya. Kamu ini paling viral Mada ini, paling viral. Dah, ketika kamu viral berdampak enggak sama hidupmu? Jadi hidupmu tuh jadi lebih apa gitu? Mungkin kalau sama diriku sendiri tuh aku merasa lebih percaya diri ya Pak. Tapi kadang-kadang aku tuh juga agak sedih Pak. Karena kan aku baca-bacain komen ya Pak ya. Mungkin ada yang emang komennya tuh orang-orang positif, terus ada yang negatif. Nah itu kadang-kadang membuatku sedikit sedih gitu. Cuman aku nggak apa-apa Pak, karena teman-temanku juga dukung semua gitu. Oke. Jadi di sana itu kita juga ini dah, selain kita belajar untuk viral ya, tapi belajar untuk dibully sama netizen, gitu kan? Netizen itu kadang-kadang begini loh dah, dia itu kan sambil duduk, sambil ngopi, cedak semau dia aja. Lah kita ini kan mikirnya sampai berhari-hari ya, bertahun-tahun ya. Nah itu panggil aja Pak. Nah itu netizen itu. Ya netizen. Oke dah. Nah adikmu sekarang kelas berapa dah? Kamu kalau lihat tadi kan ngantar adikmu ya. Adikmu kelas berapa? Adikku sekarang tuh kelas 4 Pak, di Miwas itu. Jadi setiap pagi tuh aku sebelum berangkat ke sekolah itu nganterin adik ke Miwa dulu baru ke sini.
tadi waktu kamu bonceng itu ya, adikmu tuh bilang Pak Nur gitu ya. Kok kenal gimana? Ya pastinya tahu ya Pak, karena kan mama saya ini kan nyimpen nomornya Pak Nur. Terus adik saya ini sering minjem HP-nya mama saya gitu. Dan terus adik saya tuh sering lihat statusnya Pak Nur gitu loh Pak. Pak Nur kan orangnya narsis banget gitu kan, selalu memposting dirinya sendiri. Jadinya adiknya ya tahu Pak, adik saya. Oke. Dan ini dah dalam waktu dekat ini kan ada AMM Angkatan Muda Muhammadiyah. Itu kan mengadakan event ya, event lomba audisi Good Talent. Muhammadiyah Got Talent. Nah, Muhammadiyah Got Talent. Nah, kamu ikut nggak ini? Kalau saya sendiri enggak Pak, nggak ikut. Cuman kalau dari teman-teman saya, teman-teman 9A itu banyak banget Pak yang ikut. Kamu nggak sih dah ikut dah? Ini Pak Nur carikan lawan, beneran ini, beneran. Pak Nur carikan lawan. Jadi nanti kayaknya ya, kalau kemarin Pak Nur ngupload video itu ya, kemudian Pak Nur itu buka di hashtagnya itu nggak ada yang ngupload, belum ada yang ngupload. Jadi Pak Nur ini yang pertama dan mungkin satu-satunya dan auto menang gitu. Peserta pertama. Iya, jadi Mugaru ini kalau ada siswa-siswinya yang ikut Muhammadiyah Got Talent itu nanti lawannya itu Pak Nur gitu loh ya. Harus berhati-hati. Termasuk kamu kalau mau ikut hati-hati karena lawanmu Pak Nur. Nah iya Pak, makanya saya tuh nggak mau ikut Pak, karena saya takut lawannya Pak Nur gitu loh. Mana kemarin tuh videonya bagus banget guys, kalian harus nonton kalau udah diupload. Oh udah diupload ya Pak? Sudah diupload. Sudah Pertama kali. Oke, dan Mada ini kamu terkenalnya kan di presenter sih dah. Iya. Kamu dikenal orang itu sebagai presenter gitu loh ya. Iya. Oh ini masuk di TikToknya presenter dan kamu FYP dan kamu viral gitu kan. Tetapi ini ya, kamu kok ngomong-ngomong kok putar haluan. Ini supaya ini kan klarifikasinya kan dari kamu itu kan. Dan Pak Nur mohon maaf ya kalau setiap podcast sama Nadifa itu ya Pak Nur selalu nyebut namamu karena Pak Nur tahu kenal gitu loh sama kamu ya. Jadi nggak akan tersinggung seperti itu. Kenapa kamu putar haluan itu? Iya, saya tuh awalnya ya Pak ya kan ingin tuh belajar public speaking Pak, karena dulu tuh saya anaknya bener-bener yang nggak bisa ngomong di depan publik gitu loh Pak. Wah, kamu Loh iya Pak, ini beneran Pak, dulu tuh waktu SD itu kayak saya tuh pemalu banget, terus pokoknya nggak berani ngomong gitu loh Pak, dikit-dikit tuh nangis kalau disuruh maju. Nah terus akhirnya saya di SMP ini pas waktu kelas 8 awal itu Pak, itu saya kayak tertarik buat belajar public speaking di extra presenter. Nah terus lama-kelamaan ini saya udah kayak mulai apa ya Pak, setahun tuh mulai bukan pinter Pak, saya nggak pernah pinter, maksudnya mulai sedikit bosan gitu Pak. Terus kayak ingin mencari hal baru gitu kan. Terus saya lihat ternyata kok ada ekstra baru yang muncul gitu, udah ditambahin sama Pak Arul. Nah ternyata itu kan ekstra sport juga ya Pak, ekstra futsal putri. Nah terus saya kayak kepo gitu, jadinya saya pindah haluan ke situ. Oke, dulu Mada ini cantik guys ya, cantik ketika ikut presenter itu cantik. Ya memang kan anak-anak presenter itu kan harus bukan cantik-cantik yang gimana gitu ya, tapi cantik yang asik begitu loh ya. Tapi sekarang kelihatannya Mada ini lebih atletis. Karena dia ikut futsal putri, wes. Jadi seperti yang Manu sampaikan tadi ya, cukup saya itu. Dah. Apa yang kalian cari itu ada, sampai ekstra futsal putri itu loh ada, seperti itu. Dan ini gimana dah? Kamu nggak ditanya sama papamu sama mamamu, kamu kok nggak pernah nongol lagi di TikTok? Iya, atau di presenter? Ya awalnya ditanyain Pak, terus awalnya itu yang nggak setuju saya pindah haluan itu ya Pak, dari ekstra presenter yang adem ayem gitu tiba-tiba jadi ekstra futsal itu, yang nggak setuju itu mama Pak. Ya mama itu padahal nggak setuju, tapi saya kayak ditegaskan gitu sama papa, bilang kalau coba apapun yang kamu mau karena kamu tuh masih muda, jadi ya udah saya ngikutin arahan papa aja gitu. Oke. Luar biasa guys, dan Pak Nur ini kan sangat mendukung kamu dah ya. Apapun yang kamu lakukan itu Pak Nur tuh mendukung aja. Mau presenter oke, mau futsal oke, mau panahan oke, mau sembarang kalir oke lah. Karena apa? Karena kamu itu sebenarnya multi talent dah. Multi talentan aslinya ya. Ya. Dan di Mugaru ini kan memang dibebaskan itu dah, dibebaskan ya. Kamu mau milih ekskul apa,
bahkan lebih dari satu pun itu diperbolehkan gitu ya. Tapi karena futsal sama presenter ini kan bertabrakan waktunya, jadi nggak bisa. Akhirnya Mada Pak Nur sarankan kamu ikut futsal aja ya. Kan kamu kan sudah terkenal gitu kan. Sekarang tinggal memperbaiki ya, memperbaiki apa namanya itu, memperbaiki apa sih ya? Memperbaiki apa, Pak? Memperbaiki olahragamu. Jangan sampai kan nanti kamu pintar ngomong tapi nggak pintar olahraga. Oke. Dan ya, Pak ya. Yang buat saya setuju bener-bener kayak udah memantapkan hati saya untuk ikut ekstra futsal, Pak. Karena saya itu berkali-kali cap cip cup, Pak, mau ngelanjutin presenter atau futsal. Nah, saya itu cap cip cup terus udah 3 kali, Pak, dapetnya itu futsal terus. Makanya saya yakin, Pak. Ini kayak dukun ya, cap cip cup belalang kuncup, akhirnya dia ikut futsal gitu kan. Oke, tapi tidak apa-apa dah. Namanya orang itu kan kadang-kadang ya deh, kadang-kadang apa yang kita mau, apa yang kita suka itu kan belum tentu baik buat kita. Apa yang kita benci itu biasanya itu malah ini bisa jadi baik untuk kita gitu loh. Jadi seperti yang papamu bilang tadi itu, kamu harus mencoba sesuatu yang baru, apa yang kamu mau terus coba dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ya deh ya. Ini pesannya Pak Nur ini ya, mumpung ketemu ini, jangan lupa public speaking itu juga penting, gitu kan? Paling penting. Iya, karena saya tahu, Pak, public speaking itu yang paling penting, Pak. Karena nanti pada akhirnya semua pekerjaan kita, semua profesi kita, dan apa yang kita lakukan itu membutuhkan yang namanya public speaking. Tuh. Oke. Dan ini dah, kamu punya rencana, cita-citamu tuh apa sih dah sini dah? Kok dari presenter kemudian ke futsal, terus sekarang ini apa? Cita-citamu tuh apa? Kalau ditanya cita-cita ini saya agak bingung ya, Pak, karena saya tuh anaknya labil, Pak. Jadi apa-apa bisa. Cita-cita saya mau saya jadi tukang parkirnya pesawat lah, terus jadi tukang bersih-bersih juga bisa, Pak, kadang-kadang. Jadi tergantung perasaan saya hari ini gitu. Tapi kalau hari ini tuh saya belum menemukan cita-cita ya, Pak. Iya, karena ya udahlah dijalanin dulu gitu hidupnya hari ini. Oke. Dah, jujur dah. Kamu masih ngelihat TikToknya presenter Mugaru nggak sih? Atau ngelihat IG-nya atau ngelihat YouTube-nya Mugaru TV? Kalau lihat Instagramnya itu mungkin kadang ya, Pak, kan masuk di beranda gitu. Terus kalau TikTok itu jarang, Pak. Terus kalau YouTube itu kadang-kadang saya lihat, Pak, cuman nggak sampai yang nonton full gitu, enggak. Iya, Pak Nur sarankan jangan lihat TikToknya Mugaru atau presenter Mugaru dan karena apa? Kamu nanti akan sedih gitu ya. Saya kok sudah sempat viral tapi saya kok meninggal. Menyesal gitu. Iya, kayak penyesalan gitu loh dah. Oh dah, Pak Nur masih ingat sarapanmu ya atau hobimu? Hobi ini makan ya. Itu kan masih sarden atau enggak? Dan kamu hari ini sarapan apa ini? Jadi kalau hari ini tuh saya sarapannya ayam, Pak, ayam crispy gitu. Terus kalau ditanya masih makan favorit saya ini masih sarden atau enggak, ya masih dong, Pak, masih. Saya tuh pas kemarin ulang tahun itu ya, Pak, kan kalau yang pas itu Pak Nur pernah ngasih saya kaleng sarden itu kan ya. Terus yang kali ini tuh saya padahal udah menginginkan sarden gitu loh, Pak. Ternyata kemarin pas ulang tahun cuma dikasih Pak Nur tuh susu ultra 2 kotak. Tapi nggak apa-apa, saya tetap bersyukur, Pak, udah dikasih hadiah seperti itu. Nah, tapi jadi kalau saya ditanya masih suka sarden atau enggak, ya masih. Terus sekarang tambah lagi, Pak. Iya, ada menu tambahan lagi yang saya tuh suka banget. Namanya kornet, Pak. Kornet daging. Kornet. Kalau bilang kornet itu Pak Nur tuh ingat profesi ya. Iya, apa? Profesi ya. Kernet. Jangan-jangan kamu ini mau jadi kernet. Iya. Oke dah, ini kamu kok pagi-pagi, biasanya kamu itu loh mepet-mepet, sekarang kok pagi, ini ada acara apa ini? Iya, Pak, jadi saya ini dalam rangka trauma ya, Pak, karena kemarin kan saya kan telat ya, Pak. Telat terus karena kena di perempatan itu loh, Pak, itu bener-bener macet banget. Akhirnya saya kemarin disuruh lari, Pak, sama Pak Arul. Iya, makanya saya udah trauma, Pak, makanya berangkat pagi sekarang. Oke.
Ini lucu banget loh. Ini berangkat pagi itu karena trauma kemarin disuruh lari. Oke dah. Terima kasih dah ngobrol-ngobrolnya dah. Dan ini semoga mengobati kerinduan mamamu sama papamu ya. Mungkin kamu sudah nggak jarang tampil di Mugaru TV dan di TikTok ya. Dan ini Bapak Ibu ya. Ya di rumah papa mamanya Mada ini tampil lagi Mada. Oke, untuk melepas kerinduannya. Oke dah, semangat dah. Terima kasih dah. Terima kasih, Pak. Oke. Wah, Mada ini sudah luar biasa. Dulu cantik, sekarang ini semakin atletis ya karena mengikuti ekskul futsal putri. Nah, seperti yang Pak Nur sampaikan tadi ya, bahwa tema kita ini adalah apa yang kamu mau itu ada di Mugaru. Jadi kalian pengen pinter futsal, nah di Mugaru itu ada futsal. Kemudian kalian pengen pinter panahan, ada. Itu papanya di belakang kamera. Kemudian pengen jago bahasa Inggris, di sini ada kelas MICO. Kemudian pinter bahasa Jawa, nah gurunya saya sendiri. Wes, pokoknya dijamin rodok puyeng-puyeng titik. Karena apa? Karena Pak Nur ini guru yang agak aneh. Aksara Jawa kudu apal. Weh, nek gak apal piye bijine 0. Wah, ini luar biasa ini ya. Dan ini sudah ada yang datang lagi. Ini ada Almaira. Weh, itu fansmu itu ya di lantai 2 itu ya. Almaira, sebenarnya kamu masuk ke Mugaru dulu itu harapanmu itu apa sih sebenarnya? Pingin belajar banyak tentang Muhammadiyah juga. Soalnya sebelumnya kan bukan di Muhammadiyah sekolahnya. Pingin belajar ya, pingin belajar banyak tentang Muhammadiyah, soalnya apa ya, kayak rada tertarik juga. Terus mama juga suruh sekolah di sini soalnya ada kakak, iya ada kakak kelas juga yang saya kenal. Oke. Dan kamu tentunya pengen belajar tahfidz kan? Iya. Nah, apa yang dimaui sama Almaira ini ada di Mugaru guys. Jadi Almaira ini siswi berprestasi di bidang tahfidz, benar ya? Ya. Dan mendapatkan beasiswa bebas SPP selama 1 tahun. 1 tahun. Ulang tahun. Nah, ojo lali ya. Bagi-bagi ke Pak Nur, bener gak? Oke. Iya. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan kepada adik-adik kelasmu, kepada saudara-saudaramu yang kelas 6 ya? Karena di Mugaru ini apa yang dia mau pasti ada. Iya, apa pesan-pesanmu apa? Jangan lupa sekolah di Mugaru karena Mugaru sekolahnya asik banget. Ekstrakurikulernya banyak, sama guru-gurunya juga seru. Oke, luar biasa. Dan tentunya guru yang seru Pak Nur. Wes, ya terima kasih. Terima kasih, semangat. Ya Rek ya, bahasa Jawa tak seru Rek ya. Bikin jantung nggak pernah berhenti, bikin sport jantung gitu kan. Karena pilihannya cuma ada 2, kalau nggak 100 ya 0 gitu aja. Oke. Dan seperti yang Pak Nur bilang tadi ya, tentang apa yang kalian cari itu sebenarnya ada di Mugaru. Jadi tidak perlu jauh-jauh ya. Pengen menghafal Al-Quran ada di Mugaru. Ini tadi Almaira sudah mendapatkan beasiswa gitu kan. Nggak perlu yang jauh-jauh kemana. Ngapal ke Al-Quran kok sampai ado-ado. Di Mugaru ada. Kemudian pengen pinter gambar, pengen pinter melukis, di Mugaru juga ada gitu loh. Nggak usah kemana-kemana ya. Dan pastinya kalian nanti ketika menginginkan satu keterampilan gitu, pasti akan ada bonusnya. Kenapa? Karena di Mugaru ini diperbolehkan untuk mengikuti beberapa ekstrakurikuler. Misalnya kalian pengen pinter melukis gitu ya, kalian ikut melukis, tetapi juga diperbolehkan juga mengikuti ekskul yang lain. Misalnya ekskul volley ya, gambari pinter, volley juga pinter gitu loh. Pasti ada bonusnya kalau di sekolah di Mugaru ini. Dan di gelombang 1, nah ini sudah masuk gelombang 1 ya, karena ini tanggal 1 Desember ini ada diskon 3 juta Kil
ada diskon 3 juta ya. Kalau kemarin di jalur inden itu ada diskon 4 juta. Nah ini sudah menurun ya. Makanya kemarin Pak Nur sampaikan ojo sampai ketinggalan, cepet sacet buat mendaftar, karena kalau sudah telat sudah berkurang lagi diskonnya itu kan, dan itu wajar di mana-mana seperti itu. Nah ketika kalian memilih Mugaru ini pasti ada bonusnya yang pastinya belum kalian ketahui ya. Kalau Pak Nur sempat tanya-tanya itu ada beberapa anak itu yang mengikuti beberapa ekstrakurikuler ya. Ini Pak Nur panggilkan anaknya nih. Devadan, coba deh. Coba sini lagi. Nah, ini Pak Nur mau tanya-tanya ini ya. Dia ikut berapa ekstrakurikuler? Ya. Ini calon presidennya dari Mugaru ini, kebanggaan ini ya. Devadan, Iya, Pak. kamu ikut berapa ekstrakurikuler? 3 Pak. 3, sebutkan. Pertama paskibra, kedua basket, yang ketiga panahan. Wow. Dulu kamu masuk ke Mugaru itu sebenarnya mau ikut berapa ekstra sebenarnya itu? Saya niatnya itu cuma futsal Pak, tapi saya bilang ke bunda saya, Bun, saya mau ikut futsal gitu, tapi nggak dibolehi Pak. Oh nggak dibolehin, ya karena kamu nggak bisa. Oh dari lihat, loh Pak Nur lihat itu kamu tidak bakat dari futsal. Ya, tapi kamu kan apa yang kamu mau itu malah mendapatkan bonus di Mugaru, bener gak sih? Iya. Tapi sekarang saya lihat lagi lebih enak basket sama panahan dan paskib sih Pak. Oke, yang kamu tekuni sekarang ini kan paskib ya? Iya Pak. Sore-sore kamu masih brak gitu kan ya? Iya Pak. Iya, dan kamu itu nanti akan menjadi orang yang disiplin karena cita-citamu kan pengen jadi Tentara Pak. pengen jadi tentara. Nanti masuk tentara gitu kan, terus nanti kamu munggah jadi panglima ABRI gitu kan, terus jadi presiden. Itu ini guys, jadi Dewa dan ini mengikuti 3 ekskul. Dulu waktu mau masuk ke Mugaru mau ikut 1 ekstra saja, tapi dapat bonusnya, bener gak sih? Iya Pak. Saya kira itu ekstranya pengennya yang itu aja, tapi ternyata pas di Mugaru saya lihat, wah ternyata ekstranya banyak. Ya udah sekalian aja, ekstranya juga banyak Pak, saya ikut Pak. Iya, wes pokoknya samblenger ya, beli 1 dapat 3, wes. Kalau enaknya ikut ekskul panahan itu apa deh Padan? Kebetulan dulu saya juga tahu ikut panahan Pak pas SD kelas 5, tapi kelas 6-nya saya sudah nggak ikut lagi, saya ikut badminton. Nah terus yang SMP ini saya diajak Bu Berlin ikut panahan, tapi enak juga panahan Pak, karena cuma tinggal manah gitu, jadi nggak sampai fisik atau yang lain gitu Pak. Iya, tinggal mana aja kan, panahnya kan dibelikan. Iya Pak. Nggak beli sendiri kan? Tidak. Tinggal mana-mana aja. Oke Dewa dan semangat terus ya. Iya Pak. Siap. Kalau ada ekskul yang lain yang kamu tertarik, kamu boleh ikut lagi. Pokoknya jamnya nggak bertabrakan, begitu kan? Oke Pak, siap. Oke, luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Reina. Ini Reina tadi intip, kayaknya pengen diwawancara ini. Rene. Nah, ini juga kayaknya ikut lebih dari 1 ekskul ini ya. Ya, Rene. Di Tapak Suci Pak Nur juga melihat dia. Terus ekskul apa mana? Ekskul tari juga dia ada. Kamu ikut berapa ekskul? 4 atau 5 ya? 5. Ya, coba sebutkan. Tapak Suci, tari, DKP, terus panahan. Satu lagi mau nambah KWN. Oh, jadi 4. 5. Dia ikut 5 ekskul, guys. Rene. Bebannya berat. Karena apa? Ikut 5 ekskul. Dulu waktu kamu mau masuk ke Mugaru, kamu itu berencana pengen ekskul apa? Banyak sih Pak, pengen tak coba semuanya. Wow, pancen ini sudah ngancam dari dulu ya. Pokoknya awas, pokoknya masuk Mugaru tak ikuti semua gitu ya. Dan asik ya? Asik banget sih Pak. Oh, asik banget, luar biasa. Dan kamu ikut ekskul apa namanya itu? Ekskul Tapak Suci itu seneng nggak? Seneng banget dari kelas 3 Pak.
dari kelas 3 SD. Dan gurunya seru juga, Gurunya sama, Pak Didin. Pak Didin. Nah, ini kalau Pak Didin lihat video kita, kamu mau bilang apa? Makasih Pak Didin udah bikin aku sukses sampai sekarang, udah bikin aku tahu segala macam tentang tapak suci. Tapi Pak Didin. Oh, ini ungkapan kepada guru tercinta Pak Didin gitu kan. Dan kamu kan bisa jembalian ya. Oke, sekarang mau Pak Nur tes. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, wis, ayo jembalian. Ayo, 1. Nah ini live pertama ini ya. Oh enggak, jembalian. Wis, ngono ya. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Inilah atraksi dari Reina, jembalian. Jam. Lo set wes ngene. Iya Kamda nggak itu ya, dia penakut dia. Coba sekali lagi deh, biar kita semuanya tahu ya. Ini luar biasa, ini ngobras pagi ini. 3. Ini Pak Arul. Nah ini Rena mau atraksi. Yuk 1, 2, 3 set wes, luar biasa. Oke, terima kasih Reina, semangat ya. Ikuti semua ekskul yang ada di Mugaru. Oke. Wah, ini wis kesel guys, pegel gitu ya. Ini berapa menit ini Pak Nur ini ngobrol ini ya. Dan gonta-ganti lawan bicaranya ini ya. Oke, pastinya SMP Muhammadiyah 3 Waru akan selalu memberikan terbaik untuk siswa-siswinya. Maka dari itu, untuk Mugaru Lovers semuanya yang punya adik-adik yang kelas 6 atau punya tetangga yang kelas 6, saudara dan lain sebagainya, harus masuk di Mugaru. Karena apa? Karena yang dimau itu pasti ada di Mugaru. Oke, sampai di sini dulu Mugaru Lovers semuanya. Sampai jumpa lagi besok pagi. Oh, besok pagi Sabtu ya. Oh, nggak apa-apa, Senin ya. Akhirnya saya Pak Nur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.